1 akan mempraktekkan tentang jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut adalah pengertian Cisco Packet Tracer. Berikutnya ada peer-to-peer. Pengertian peer-to-peer, kelebihan dan kekurangan peer-to-peer. Dan ini adalah praktek peer-to-peer. Pertama-tama, sediakan laptop 1 dan buat lagi laptop 2 dan pilih saja kabel yang otomatis. Lalu kita ke tampilan simulation. Buat surat di laptop pertama, lalu capture. Teman-teman, kita harus buat surat di laptop kedua juga. Baru kita bisa capture, langsung aja auto capture ya teman-teman. Capture forward juga bisa. Kita capture lagi. Oke, di sini peer-to-peer telah berhasil teman-teman. Sudah tanda checklist ya. Client server. Jaringan client server adalah sebuah jaringan yang memiliki dua komponen utama, yaitu server dan client. Komputer server merupakan komponen yang memberikan layanan kepada klien, antara lain sharing data, mail server, FTP server, web server, dan lain-lain. Komputer klien merupakan komponen yang menerima layanan yang telah diberikan oleh komputer server. Dari segi spesifikasi, komputer server dirancang lebih unggul dari komputer klien karena penggunaan yang berat dan harus melayani klien lebih dari satu. Di sini kita menggunakan dua laptop, satu switch dan satu server. Di sini saya meletakkan laptop 1, laptop 2, switch, general, dan server. Lalu saya menghubungkan laptop 1 ke switch dan laptop 2 ke switch, dan juga server ke switch. Lalu rubah ke real time, tunggu sampai kabelnya berwarna hijau. Lalu kita masukkan pesannya ke laptop pertama. Kita rubah ke simulation lagi. Lalu kita capture. Pesan akan sampai ke switch, lalu dari switch akan ke laptop 2. Dan dari laptop 2 akan ke switch, lalu dari switch akan ke laptop pertama. Begitu juga dengan surat yang hijau ini, dia akan berjalan ke switch, lalu ke laptop kedua. Dari laptop kedua kembali ke switch dan kembali ke laptop pertama. Lanjut ke slide model OSI layer. Di slide ini ada dijelaskan pengertian tentang model OSI layer. Selain itu, model layer OSI dibagi dalam dua grup. Yang pertama ada upper layer dan lower layer. Nah, di sini juga dijelaskan apa saja pengertian dari pembagian model OSI layer tersebut. Next, lanjut ke pembagian model OSI layer. Nah, untuk model OSI layer dibagi menjadi 7 layer. Yang pertama ada application, yang kedua presentation, ketiga session, keempat transport, dan kelima network. Di sini juga dijelaskan apa-apa saja pengertian dari 7 layer tersebut. Dan yang keenam ada data link, dan yang ketujuh ada physical. TCP/IP.
TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol jika diterjemahkan adalah protokol kendali transmisi atau protokol internet, adalah gabungan dari protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Dan service pada layernya. Pada layer application memiliki protokol dan service HTTP, FTTP, Telnet, NTP, DHCP, dan ping. Pada layer transport memiliki protokol TCP dan UDP. Pada layer network memiliki protokol IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Dan pada layer network interface memiliki protokol Ethernet. Penggunaan IP address pada jaringan komputer memiliki beberapa kelas. Yang pertama ada kelas A, oktet pertama dalam desimal 1 sampai 126 digunakan pada jaringan komputer dengan skala besar. Pada kelas B, oktet pertama dalam desimal 128 sampai 191 digunakan dalam jaringan komputer dengan skala menengah sampai besar. Pada kelas C, oktet pertama dalam desimal 192 sampai 223 digunakan dalam jaringan komputer dengan skala kecil. Pada kelas D, oktet pertama dalam desimal 224 sampai 239 digunakan dalam alamat multicast. Pada kelas E, oktet pertama dalam desimal 240 sampai 255 digunakan dalam alamat percobaan atau eksperimen. IP address atau Internet Protocol Address adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol sebagai sarana komunikasi. IP address memiliki dua fungsi, yakni sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan. Fungsi ini diilustrasikan seperti nama orang sebagai suatu bentuk untuk mengenali siapa orang tersebut. Dalam jaringan komputer berlaku hal yang sama. IP address ditulis dengan bilangan 4 desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik. Format penulisan ini disebut sebagai dot decimal notation. Sebagai bilangan desimal merupakan nilai dari satu oktet atau 8 bit alamat IP. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: 192.168.1.1. Jika dikonversi menjadi bilangan biner adalah sebagai berikut: 11.000.101.001.1.1. Struktur IP address terdiri atas dua bagian, yaitu bagian network ID dan host ID. Network ID menunjukkan ID alamat jaringan tempat host berada, sedangkan host ID adalah bagian yang menunjukkan host itu berada. Sederhananya, network ID seperti nama jalan, sedangkan host ID adalah nomor rumah di jalan tersebut. Lanjut, di sini kita akan membuat praktek tambahan, yaitu membuat topologi jaringan star. Kenapa dinamakan topologi star? Karena memang bentuknya mirip seperti bintang. Perangkat yang harus kita siapkan yaitu satu buah hub. Hub di sini berfungsi sebagai pusat dari jaringan. Kemudian kliennya kita akan menggunakan 3 laptop dan 3 komputer. Kemudian gabungkan semua klien ke hub. Kemudian kita akan memasang IP address pada semua klien. Di klien pertama, kita akan menggunakan IP 192.168.10.1. Pada setiap klien, gunakan IP yang satu jaringan, agar semua klien dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian di klien yang terakhir, kita akan gunakan IP 192.168.10.5.
cara mengecek koneksi antar klien yaitu dengan mengirim surat dari klien ke klien. Di sini kita akan mengirim surat dari klien ke klien. Nah, di sini statusnya sudah sukses. Jika statusnya sudah sukses, akan ada tulisan di bawah status sukses, di mana artinya komunikasi antar klien sudah terjalin dengan baik. Sekian tutorial kami tentang membuat jaringan topologi star. Jadi kesimpulannya, TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah gabungan dari protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol, sedangkan pengertian IP address atau Internet Protocol Address adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan Internet Protokol sebagai sarana komunikasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.